Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi ini merupakan video part kedua. Pada video part kedua, saya akan coba melakukan scraping di website Sinta untuk bagian yang ini dia. Bagian namanya Research Output Scopus. Nah, pada video part pertama, saya sudah mempraktekkan bagaimana kita menarik data di bagian quartile Scopusnya. Ya. Nah, di bagian part kedua ini, saya coba menarik data untuk bagian di Research Output Scopus. Nah, teman-teman, di bagian Research Output Scopus ini, ada namanya artikel, ya. Jadi, ada namanya artikel, ada namanya conference, ada other, ada total. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya memiliki dokumen ya, ada 12 dokumen misalkan. Ada 12 dokumen. Dari 12 dokumen ini, 8 diantaranya termasuk ke dalam artikel, 4 termasuk ke dalam conference, other-nya 0. Nah, kalau pada informasi di bagian quartile Scopus ini, kita hanya diberitahu artikel yang Q1 ada berapa, artikel yang Q2 ada berapa, artikel yang Q3 ada berapa, artikel yang Q4 ada berapa. Tapi kita nggak tahu ya, ini kan totalnya ada 12, 7 tambah 11, 7 tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 1, kan totalnya ada 12. Tapi dari 12 ini kan kita nggak tahu ada berapa yang termasuk artikel, ada berapa yang termasuk conference. Nah, kemudian kita menuju ke bagian Research Output Scopus supaya kita mengetahui dari total 12 dokumen ya, ternyata ada 8 artikel dan ada 4 conference. Nah, sekarang kita coba untuk menarik data di bagian Research Output Scopus. Ya, saya jalankan dulu internetnya ya. Ini. Oke. Nah, kemudian saya coba duplikat yang baru dulu ya. Jadi ini Sinta saya, nama saya Pranaw Gyanagyo ya. Jadi Pranaw Gyanagyo memiliki 8 artikel dan 4 conference. Jadi totalnya ada 12. Nah, pertama kalau dalam R ya, kita gunakan paket R namanya RFS ya. Jadi RFS ini merupakan paket dalam R untuk melakukan scraping di website. Kemudian selanjutnya saya memasukkan ID Sinta saya. ID Sinta saya itu 6754002. Saya bisa mengetahui dari sini. Ini ID Sinta saya 6754002. Kemudian dari situ saya menggunakan fungsi paste 0 ya. Kemudian jadi ini Sinta ID-nya ini itu dari sini ya. Kemudian disimpan dalam URL_overview. Kemudian saya gunakan fungsi read_html dari URL overview-nya, baru kita dapatkan page URL-nya. Nah, di sini kita akan menarik data sebenarnya jumlah artikelnya, kemudian dan jumlah dari si conference-nya. Conference. Ini saya hapus dulu di bagian ini. Di bagian ini saya hapus ya. Nah, pertama saya itu mau mengakses informasi dari mau menarik data artikel, conference, other, sama total. Nah, kita harus tahu dulu posisinya di mana. Ini bisa kita sorot ya. Kita sorot, klik kanan, kemudian kita bisa pilih inspect ya. Maka akan muncul sebelah kanan. Ini kalau kita sorot nih, sorot. Ternyata dia itu ada di sini. Nah, ini dia. Di bagian ini ya. Nah, yang ini. Ini bisa kita klik kanan ya. Kemudian copy, kita pilih copy selector. Kemudian kita pindahkan ke sini. Di sini saya menggunakan fungsi HTML_nodes ya.
Kemudian ini kita copy selektornya ya. Kemudian kita gunakan fungsi HTML notes untuk div. Kenapa div? Karena di sini div. Kemudian saya gunakan fungsi HTML_text2 untuk mengubah menjadi vector string. Kemudian kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ada articles, ada conference, ada other, ada total. Selanjutnya, nah ini kan masih keterangannya aja ya yang kita dapat. Keterangannya yang ini. Sekarang kita mau mendapatkan jumlahnya. Articles ada 8, conference ada 4, other-nya ada 0, total 12. Gimana caranya? Sama aja nih kita blok. Ya sebenarnya kita langsung sorot ke bawah aja. Nah, ternyata dia di bagian yang ini. Div class UK grid medium, nah gitu. Ya ini bisa kita copy. Bisa kita copy selektornya ya. Kemudian ini kita hapus yang lama ya. Kita hapus, kita ulang lagi copy yang ini. Di sini kita copy selektor, kemudian kita pindahkan ke sini. Sama juga ini berarti menarik data jumlah dari artikelnya dan conference-nya. Di sini saya simpan ke dalam YIK, kemudian YIK. Maka hasilnya adalah, nah kita sudah dapatkan jumlah-jumlahnya. Jadi untuk artikel dia ada 8, untuk conference ada 4, other-nya nggak ada 0, totalnya ada 12. Kemudian baru kita buat ke dalam data frame, karena objeknya sudah vektor, ini sudah vektor, maka kita bisa membuatnya ke dalam data frame. Di sini bukan kuartil ya, tapi apa ya? Misalnya dokumen deh. Kategori dokumen kan. Kategori dokumen. Ya, dokumen. Kemudian ini jumlahnya, ini jumlah. Oke. Nah, tinggal kita eksekusi, maka muncullah seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui kategori dokumen yang artikel ada 8, conference-nya ada 4, other-nya 0, total ada 12. Nah, ini kan untuk ID Sinta saya. Contoh lain misalkan mau menggunakan ID Sinta teman saya, misalkan nama teman saya ini Rezi Eko Caraka. Kita bisa lihat artikelnya ada 35, conference-nya ada 23, other-nya ada 0, total ada 58. Kita bisa tinggal copy ID Sintanya, kemudian tinggal kita pindahin di bagian ini, kita paste. Nah, kita tinggal jalankan, ini letakkan di sini ya, pilih run all chunk below. Maka dia akan mengeksekusi untuk ID Sinta 5978882. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk artikelnya ada 35. Ada 35 sesuai sama punya teman saya. Artikelnya 35, conference-nya ada 23. Ya, 23, other-nya 0. Oke, teman-teman, demikian video dari saya. Mungkin pada video selanjutnya nanti kita akan coba melakukan scrap untuk data di bagian akreditasi Sinta. S1-nya ada berapa, S2-nya ada berapa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.